Yang di sini, para sahabat sedulur, ini perjalanan syiar untuk kita berbagi pengalaman bersama. Kan saya merasa diri saya benar, diri saya ini pintar. Aduh, saya ini bukan santri, bukan ustadz, bahkan seperti kiai. Saya orang bodoh, saya orang awam, saya orang yang hina, al-fakir, nggak ngerti apa-apa, nggak bisa apa-apa. Saya lemah, saya awam terhadap agama, nggak bisa apa-apa, dan ya nggak bisa apa-apa, intinya nggak punya apa-apa. Oke, lanjut. Karena gue mental dihajar, batur dihajar, keuangan dihajar, enak. Tapi ya ujung-ujungnya sih gue aneh hikmahnya, tapi kuat tadi kita ngelakoni punya, maka kita lebih kuat kembali. Mana ini jalur kang mau dilakoni? Tuh tahu sendiri, bertato tapi bahasanya kayak ustadz dari sini. Isin, isin, ekonomi dibanting, batur. Aduh, kita lu bisa ngomong. Tuh, Pak Ustadz tuh, Masya Allah bertato ini. Belajarnya dari Mas Dada. Masalah kriminal nggak kehitungan. Keluar Ya, masuk sedikit demi sedikit dari Mas Dada, Ang Dada. keluar masuk kurungan ya, bu, beli hitungan. Aduh, Kurungan ayam, kurungan manuk. kurungan babi. Masya Allah, anak maning bego. Jadi jangan terburu-buru menilai buruk seseorang, karena hari itu dia berbuat maksiat, besok dia sadar kita nggak tahu. Itu jadi merasa bersalah itu lebih baik daripada kita ini merasa benar, munafik. Betul, merasa paling benar. Aduh. Padahal di atas benar masih ada yang paling benar. Wah, udah aktif aja kita. Ya, Rawifian berarti. Jadi kalau bersaing dengan ulama, saya menyerah mungkin ya. Tapi ya, saya akan selalu bersama para pendosa yang selalu belajar tobat, terus bertobat kepada Gusti Allah, menangis, merasa bersalah. Mungkin best dulu deh. Mungkin tidak bisa bersaing dengan para ulama ya boleh. Tapi saya akan selalu bersanding bersama para pendosa. Ya iya. Tapi jujur aja dosa saya maksudnya gak, daripada ngerasa alim, ngerasa bener. Kita lamunan dosa berbau kan mampu paci ampun. Ya, kok ngaku lu. Penting nanti bang aku. Lamunan dosa mampu lu kita lupa pacinya tengah ini. Kayak langsung ada gelem apa iring-iringan dari kita. Lu mengkolan barasa dulu. Jadi manusiaku no, anak rubahe tadi aja game dikit seujon, bocah kan mabok aja, maling bae, judi bae, maksiat bae. Sapa baru di akhir umure lu tobat. Beli baru lu, urusannya Gusti Allah sana. Anda maning bae. Kenen ke kumpul. Mari baru kumpul karo preman, karo wong mabok, karo apa? Tembuk sabaran iki. Bisa maksiatku pribenana wale. Karena adanya orang jahat itu tadi terlahirnya dari orang baik. Sebenarnya semuanya manusia itu baik. Biasanya jahat itu ya ada yang ngejahatin. Mohon dah judulnya lur. Halo. Bismillah. Guntul Majid. Guntul Mayit. Chris Guntul Mayit si Jen Nogor Sosro. Nogo Sosro. Marmesem mana? Wow, walaupun ini tapi ngopi lur, jangan seujon ya le. Ngopi. Loh, walaupun bertatuan tapi ngopi, jangan seujon dulu. Budaya leluhur ini, budaya Nusantara. Turi kita tato Indonesia. tapi minum kan. Indonesia kaya budaya ini. Terus lagi non peralkoholan. Lagi non aktif. Bukan lagi pamer, ini warisan leluhur, warisan budaya. Jangan Warisan dianggap sejarah. ini warisan leluhur, duduk mistis, duduk apa, hanya suka warisan leluhur, meneruskan budaya leluhur kita. Waktu zaman dulu suka keris, Kang Ian sekarang menitis ke anak cucu, menyukai benda-benda pusaka, bukan berarti menyukai hal-hal yang negatif. ada. Hanya simbol dari orang Jawa. Awas metu apa ya? Serius, Ya beli mana guyon titik. yang misterius kan. Ya beli apa? Keris Nogo Sosro dan keris Bundal Mayit. Oh, Bundal Mayit dan Ada satu kegunaan, bisa ngebunuh uang.
kalau tusukan. Aduh, jangan ente serius-serius ngebunuh. Beli karuan. Loh, ini kan pamor kan anak lo, geng. Ada emosi keris lah. Katanya, Iya. blesak yang langka apa lah kami bawa ya geng. Hmm. Keris mau lah. Guyon lur, buatan bersanda. Bunuh wong ya kayak. Lamunan anu kaya kita kan kene kan kono geng. Ira ngapa pendelan karira di pendel mana geng. Iya. Loh, kan makan ira kan enggak di penting mana enggak? Iya. Oh, isin enggak wakian ira enggak wakuan kono nu geng ziarah kesat di pendel kene. Apa sih rane di pendel kene kaya kah? Udangan sih. Udangnya di pendel kene kan bari katanya keres. Apa sih rane ngene kene kari apa? Rida. Rida di siapa sih rane kan? Digelingan sorban. Digelingan begitu. Katon ane di bawah ya katonnya lo bagian katon ane di bawah keren kin enggak daripada kanan lah kin si polos lah ukirane lo. Kita bisa seneng kan ukirane apa mau no. Ya gua selera. Ya seni wong senjene yang senengane ya. Sangat polos kita nih. Warisan leluhur lur. Dari ente kang ngeruat dulu bisa seneng dari senengan polos. Kalau ira kelambi senengnya polos tadi ke kang ana gambarnya mong. Jale karena habis mengikuti zamannya wis makanan. Dulu zamannya bokat idol lah masih seneng. Iya, zamannya gelis. Dunia tempat orang meninggal dunia bukan tempat tinggal kita. Dunia hanya tempat singgah kita. Ngontrak. Kita ini bukan pribumi, tapi perantau. Si irang lo, si apa lo. Semua perantau akan balik ke asalnya masing-masing. Kacau media jadi dengan kita orang ini sesuatu. Wah, kahare itu. Kang sing rilae ka dijaluk nang anak itu tenandar. Endi? Waduh itu, mana wan-wana ya. Isi waduh. Wah, kahare itu. Kang sing rilae ka dijaluk nang anak itu tenandar. Endi? Waduh itu, mana wan-wana ya. Isi waduh. Jadi mungkin kita tidak mampu bersaing dengan para ulama ya, tapi kita akan selalu bersanding kepada para pendosa ya. Betul sekali. Bersaing susah lah ulama. Iya, tidak bisa bersaing sama para ulama, tapi kita akan selalu bersanding kepada para pendosa yang selalu menangis, berteriak, menyesali dosa-dosanya. Bang, ini dia FaceTime lagi, Justru Allah Bang. suka sama yang kamu begitu. Wah, jawabannya udah tahu. Kan udah gue bilang udah tahu. Cuma dunia ini gitu loh. Jadi sebenarnya lu tuh udah istilahnya ngaji rohaninya udah tinggi sebenarnya. Cuman terpleset terus ngobrol. Iya, masih nggak terima kenyataan. Cuma sih gue inget tadi tuh cewek berkandung. Bergaul mah sama siapa saja, kita ambil sisi positifnya saja. Jawabannya juga tahu. Jawabannya tahu ya. Terserah, terima, Iya, itu. ikhlas, sabar, itu doang. Jalanin. Karena kan selama ini gue udah jalanin. Cuman ini yang lebih parah. Sini ya. Gitu lah yang gue digoncangin ya. Anak. Maaf ya, Bang. Iya. Wow. Maaf, Bang. Jadi anak yang ini tadi. Dan gue bilang tadi kalau emang gue gak kuat gue bunuh diri. Kalau gue kuat gitu jangan. Adek. Sini. Dia ngobrol makanannya di bawah. Nongkrong di jalanan sama para preman. Simbol iri. Kalau kita datang di bawah kita bersyukur. Gua aja tahu ini rezeki. Emang kayak begitu ya. Rezeki sesaat ini nikmatnya bakal dicabut nanti. Gua tahu tapi di dunia ini gua iri gitu loh. Ya wajar lah itu seperti itu wajar. Jadi buat inaan gua ya dia nggak pernah susah kok, keluarganya enak. Ada punya mobil bahkan kerja sama gua. Kalau mau kagak lebih nah itu Jadi keinget ketemu sama orang Sumatera. Dia
curhat cerita, dia itu malah nggak mau lagi kenal Tuhan, bahkan dia nggak mau nyembah siapa-siapa, saking ibaratnya dia itu ya udah apa ya, mungkin hatinya atau gimana udah bener-bener hancur. Itu karena apa ya namanya, udah di ini sama ibunya lah istilahnya, udah dicaci maki segala macam, sampai nggak dianggap anaknya segala macam. Itu sampai sekarang itu nggak pernah puas dengan jawaban kiai segala macam. Dia tetap angku egois, nggak mau kenal sama kebenaran ataupun kebaikan. Terus baru bulan kemarin gue kesini, gue jawab simpel aja gini-gini, langsung dia ya udah gitu katanya. Karena jawaban itu terkadang bukan dari manusia, alam juga mengajari kita, bukan dari manusia aja. Makanya balik lagi ke tasawuf, ke bapak lagi, ke diri kita lagi. Nah, Ya, itu itu bertentangan sama perasaan gue selama ini gitu loh. Kenapa semua, karena memang hidup itu kan ada timbal balik dari atas perilaku kan. kalau kita bahas masalah tasawuf itu kayaknya bukan suatu dibuat ceramah ataupun gimana ya, susah juga sih. Gak Karena ada itu yang susah tuh, gak ada. maksudnya sebenarnya gampang. buat di ininya, buat di Kalau obrolin. bener, karena itu kan memang keikhlasan, benar-benar ikhlas. Makanya gue katakan tadi, kita nggak boleh sampai membenci benar-benar keburukan, itu nggak boleh. Kalau di tasawuf itu karena agama di Ya sedikit. Turun harpe. Iki pi, jangan. Saya juga merasa orang bodoh, orang hina, banyak kekurangannya dan baru bisa ngomongnya saja. Prakteknya sama-sama kita lagi belajar bener ya. Orang belajar bener itu susah. Begitu para sahabat sedulur, sama-sama lagi belajar. Saya yang bodoh, yang hina, yang awam, al-fakir. Belajar, orang belajar hati batangi. Kalau ada di video-video perkumpulan para penikmat kopi. Rames. Kenapa? Cokot tuh Udin udah gue muda. mau kelingane ning Mak, nyokot tuh udah mana anu lemari. gue. Suruh tuh. Ana Tidak boleh merokok di kamera. Tak pay 2.000. Ya, Lemari, jadi anak. hikmah Coba. tadi kata Coba. Bang Ian ya. Baru gede sana lemari pun gue kumpuli kan gue rakin baru. Dan lemari. Hikmah dari sedikit-sedikit mengurangi Rames. tidak minum Cukur, minuman keras, itu bisa Tuh, tercukur ini, menyehatkan ini, kembali ini. tubuhnya. Kemudian Air, uangnya cukur, itu dasar, bisa bekas dipakai kowes. untuk kebutuhan lainnya yang tadinya itu sedikit-sedikit, ya istilahnya sedikit cenderung langsung ke minum. Sekarang itu bisa ke positif yang lainnya. Jadi karena hasutan setan dan tipu daya setan itu mencari titik lemah kita, kebiasaan titik lemah kita itu di mana. Ketika kita lagi pusing, banyak masalah, depresi dan lain sebagainya, itu dicari titik kelemahan kita. Begitulah tipu daya setan. Ketika kita tukang mabok, kita diajakin mabok, dibisikin mabok, ayo sama setan, ayo mabok. Doyanya judi terus, doyanya jina terus. Itulah.
Nah, di situ kita berperang melawan diri sendiri, berperang melawan hawa nafsu kita. Begitu para sahabat sedulur. Ini saya buat dokumentasi bukan ada unsur maksud dan lainnya. Saya udah izin kepada pihak-pihak yang berkaitan tadi ya. Nah, intinya kita ini bisa saling berbagi pengalaman. Begitu para sahabat sedulur. Bukankah begitu Anggara? Mantap, Mantap katanya tuh. permantapan. Jadi kata Anggara itu yang namanya hebat itu bukan berarti orang yang kuat. Hebat dan kuat itu adalah orang yang bisa menahan hawa nafsunya. Kata Anggara begitu. Dulu ia menyangka bahwa hebat dan sakti itu berantem, pukul, saling tikam-menikam, saling pukul memukul. Ternyata ketika kesini beliau menyadari bahwa yang namanya hebat itu bisa menawan hawa nafsunya sendiri, bisa merendahkan volume. Begitu para sahabat sedulur. Yang tadinya minum-minum sekarang minumnya kopi dan air putih. Ya, ini mewakilkan penyampaiannya. Jadi penyampaian beliau tadi itu hikmahnya banyak. Biasanya uang itu dipakai untuk mabuk-mabukan, minuman keras, sekarang bisa untuk beli kebutuhan yang lainnya. Seperti dia senang begini ya, akhirnya terbeli dan kondisi kesehatannya juga terjaga. Begitu intinya. Mungkin ini saja berbagi saya dari saya Kang Irfan Cirebon. Bukan hanya jin yang saya datangi ya, tapi seburuk-buruknya jin itu adalah seburuk-buruknya manusia, sejelek-jeleknya manusia itu kan bangsa jin, kata orang yang ngerti dalam agama. Kalau saya orang bodoh, orang hina, orang banyak salah dan merasa tidak pantas ngobrol-ngobrol agama karena saya nggak mondok, bukan santri, bukan ustadz, bukan apalagi bahkan dia bukan siapa. Saya orang bodoh, Emang ya benar kan hakim. Ngantuk. nggak ngerti apa-apa ya, nggak paham. Jadi itu saja mungkin dari saya Kang Irfan Mengurus Cirebon. Terus kok bengi Salam seduluran dari saya. turu kane Sama Kang Acong. Ya, Kang Acongnya iya baik. Saya tadi akan Beneran, saya dong, zaman, kumpul-kumpulkan zaman, video dia pegang akib. saya Akib. bersama para Nah, akib orang turun, yang setengah ya jam. premanisme lah, yang udah kenyang di Kalau dunia kita kriminal, jam, barikan keluar dulu. masuk kurungan ayam, katanya kurungan Tapi kan akib. kurungan apa saja. Melekat aja melekat be mari barang-barang Kurang istirahat, lebihnya ya. mohon maaf. Saya aturkan siapapun Anda di Ramo mana ya, Anda, tolong maafkan saya. Assalamualaikum Assalamuallahu warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.